Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Saryadi, serta uji kinerja program pendidikan profesi guru angkatan 1 tahun 2020 dengan nomor daftar uji 2020301552. Terima kasih. Sebelum saya mulai, sekali lagi saya konfirmasi, suara saya sudah masuk? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik ya, sehat. Di lingkungannya ada yang positif enggak? Ada yang reaktif. Hati-hati agar tidak terpapar. Sebelum saya lanjutkan, agar kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Faisal untuk memimpin doa. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dimulai, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih Faisal sudah memimpin doa. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Setelah kemarin kita mempelajari refleksi dan sebelumnya lagi tentang translasi, hari ini kita belajar dengan dilatasi. Agenda pembelajaran pada hari ini yang akan kita lalui seperti biasa, kita mulai dengan pembukaan dan orientasi materi, kemudian nanti diskusi di grup Kaizala, ya. Kemudian dilanjutkan presentasi dari hasil diskusi secara bersama-sama melakukan penarikan kesimpulan, kemudian evaluasi, ada beberapa pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa nanti juga ada refleksi, kita akhiri dengan penutup. Nah, untuk evaluasinya nanti saya beri kesempatan di luar agenda web meeting. Saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi dan penilaian diri. Sudah saya share di grup WA maupun Google Classroom ya. Bisa kalian lihat. Jangan sampai salah dalam mengisinya. Bisa saya tunjukkan sedikit tentang presensi. Nah, ini kemarin ada anak yang mengisi presensinya itu kelas dan namanya tidak sinkron. Jadi kalian misalnya Septian dikasih 2 dan nomor absen. Kemudian ini sedikit video motivasi untuk kalian. Dari tayangan video tadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Dan kerjasama kita akan menjadi lebih kuat. Dengan kerjasama kita bisa menjadi lebih kuat. Ada jawaban yang lain mungkin? Ya, kita harus membangun kerjasama agar bisa menjadi menang. Intinya gini ya, kalau kita saling bekerja sama, kita saling melengkapi, kita saling tolong menolong, itu akan lebih kuat daripada kita berjuang sendiri-sendiri. Maka di era pandemi seperti ini, di masa yang serba sulit, mari kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain, temannya yang kesulitan untuk akses belajar. Di indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran hari ini itu tentang dilatasi dengan tujuan pembelajaran. Para didik dapat menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Nah, itu ya. Kemudian menganalisis sifat-sifatnya, kemudian merekonstruksi. Jadi dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari dikonstruksi menjadi yang abstrak, dihubungkan dengan rumus-rumus atau pengerjaan dilatasi. Sehingga di akhir pembelajaran kalian dapat terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi secara tuntas. Itu. Kemudian manfaat setelah mempelajari dilatasi itu apa? Yang jelas pertama memperdalam materi skala yang kalian dapat ketika SMP. Kemudian yang nomor 2 ini yang
besar kaitannya dengan pembelajaran kalian sebagai anak jurusan TKJ, yaitu biasanya kalian akan diminta untuk mendesain gitu ya. Sudah pernah kan desain grafis? Sudah ada yang bisa Corel? Photoshop? Ambara. Ambara semua ini yang borong. Yang lain belum bisa. Nanti belajar sama Ambara. Saya bisa, Pak. Hebat ya, Faisal hebat. Semangat ya dalam materi seperti ini. Walaupun tidak maksimal pembelajaran online, tetap harus belajar. Ya. Kalau kalian belajar grafis, itu kan perlu faktor skala. Nah, dengan faktor skala itu, nanti kan desainnya ukuran kecil dengan membayangkan atau menggambarkan dari ukuran yang sangat besar. Itu perlu memperhatikan pelajaran dilatasi ini atau manfaat dari dilatasi ini. Kemudian, kalian masih ingat pelajaran SMP seperti ini? Belum ingat, Pak. Apa? Skala ya. Kan ada tiga seperti ini. Bagaimana menentukan jarak benarnya, jarak pada peta, dan skala. Kalau menghitung skala, yang ditutup adalah skalanya, sehingga mencarinya dengan ada di sini. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan seterusnya ya. Harus diingat karena pelajaran matematika itu salah satu pelajaran yang saling berkaitan terus. Pelajaran SD, SMP itu masih kita pakai di SMK, SMA gitu. Berkelanjutan. Coba amati gambar ini. Ada yang belum pernah ke Waduk Gajah Mungkur? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Masa? Sama sekali belum pernah ke sana ya? Orang-orang Betul tahu maksudnya, Pak. Oh. Masya Allah. Ya, Waduk Gajah Mungkur itu gimana? Sangat besar gitu ya, luas ya? Asad nih, Oh, asal. Ya. Itu sangat luas. Kemudian kalau dilihat pada peta itu cuma segini. Kelihatan ya peta ya? Peta Wonogiri. Ya. Kalau dari ukuran yang sebenarnya, yang sangat luas, itu ketika masuk ke dalam peta, itu ukurannya sangat kecil. Berarti menggunakan faktor skala. Saya punya satu gambar lagi nih. Gambar apa ini? Yang kotak-kotak. Bingkai. Bebek. Bebeknya menari tapi diperbesar loh itu. Nah, diperbesarnya juga tetap Mas Ambara. Nah, bebeknya yang menari itu diperbesar tetap. Kepala dan badan, kaki, tangan itu tetap skalatis. Yang diperbesar nggak cuma kepalanya ya. Ini juga bagian dari dilatasi. Saya setting perbesar ini. Nah, itu yang paling pokok ini ya. Saya ingin kalian memperhatikan dari beberapa bingkai foto ini. Yang pertama dari 4x6. Itu tetap skalatis nggak kalau diperbesar jadi 20x24? Dikalikan berapa kira-kira? 5, Pak. Dikalikan 4. Dikalikan? 4. 4. Kalau 4 kali 5, 20. Lah ini 6 kali berapa biasa? 24. Tidak bisa. Skalatis ya? Tidak bisa. Iya, tapi kalau yang 6 kali 20 ini skalatis. 4-nya kali 4 kali 8. 4 kali 4. 4 kali 4 sama 4 kali 5. Jadi ini tetap skalatis. Ya. Apakah benda yang diperbesar atau diperkecil itu perbandingan panjang dan lebarnya akan tetap? Tetap, Pak. Ya, kalau iya harus skalatis tadi yang saya maksud skalatis itu perbandingan panjang dan lebarnya tetap. Kemudian yang kedua, apakah dilatasi juga berlaku pada bangun ruang atau 3 dimensi? Berlaku. Nah, berlaku ya. Hanya ditambah tinggi, panjang, lebar, tinggi. Oke, dari kedua itu kita bisa membuat hipotesa awal sebagai dasar dalam kita berdiskusi, yaitu benda yang didilatasikan dengan faktor skala K atau faktor dilatasi K
akan mengalami perubahan bentuk sesuai nilai K dengan tetap mempertahankan perbandingan dan sudut. Nah, ini untuk bahan diskusi kita. Jadi misalnya hasil dilatasi atau bayangan benda itu ditarik garis ke benda dan ke titik dilatasi itu harus lurus. Ini sudah saya share di LKPD. LKPD-nya tadi sudah saya masukkan di Google Classroom juga. Nah, setelah melihat gambar di atas, dapatkah kalian menyebutkan sifat-sifat dilatasi? Yang kedua, gambarlah segitiga APC dalam diagram kartesius dengan koordinat bebas. Ya, koordinatnya bebas. Saya yakin setiap kelompok nanti akan beda. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian didilatasikan terhadap titik pusat atau 0,0 atau skala 0,5. Yang ketiga, dilatasi persamaan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Sebagai bekal untuk penyelidikan individu dulu, kalian bisa mempelajari GeoGebra. Filenya ini sudah saya share di Google Classroom, di Gazala, kemudian tutorialnya dalam bentuk YouTube sudah saya share juga, pada kalian bisa menyimak. Ada juga sumber belajar yang bisa kalian gunakan, ini dari Rumah Belajar, Edukasi, Radio Edukasi, Suara Edukasi, TV Edukasi, ini yang direkomendasikan Kemendikbud. Nah, di era pandemi ini banyak sekali sumber belajar yang dapat kita manfaatkan. Kemudian ada sedikit video tentang dilatasi, sudah saya sampaikan di GC dan grup, kemudian tutorial GeoGebra juga sudah saya sampaikan, bisa kalian pelajari. Ada juga e-modul, ya ini hasil penelitian saya bahwa e-modul itu lebih efektif digunakan daripada kita menggunakan buku cetak, karena dengan e-modul bisa diedit secara berkelanjutan dan dibagikan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Oke, sekarang pembagian kelompok, nanti diskusinya kita 20 menit seperti biasa, dengan kalian mengumpulkan informasi dari sumber belajar yang saya berikan, kemudian buku pegangan siswa, dari internet, dan sumber lain yang relevan dengan pembelajaran dilatasi kita.
Setelah diskusi, tentu kita adakan penyusunan laporan dan dilanjutkan dengan presentasi. Jadi nanti setelah diskusi itu adakan laporan dan presentasi. Tapi kalau terkendala peralatan, laporannya cukup dari mengumpulkan hasil diskusi yang ada di situ. Nah, saya harapkan pekerjaan kalian masing-masing tiap anggota kelompok tetap lengkap ya. Yang belum lengkap bisa dilengkapi, yang belum benar bisa disesuaikan. Kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sifat-sifat dilatasi. 1. Setiap bangun yang dilatasikan dengan faktor skala K bisa berubah atau tetap bentuk dan ukurannya. Jika K sama dengan 1, bentuk dan ukuran bangun tetap. Jika K sama dengan 1, bentuk dan ukurannya berubah. B. Determiner matris faktor transformasi dengan faktor skala K adalah K2. C. Perbesaran dan pengecilan tergantung dari nilai K. D. Mengawetkan atau mempertahankan ukuran sudut. E. Memetakan garis menjadi garis. Nomor 2. Gambarlah segitiga ABC dalam diagram kartesius dengan koordinat bebas sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 0,5. A terdapat di titik ordinat 4,6. Terus didilatasikan terhadap 0,0,5. Jadi 4 kali 0,5, 6 kali 0,5. Jadi 2,3. B aksen 2,2 didilatasikan terhadap 0,5. Jadinya 2 kali 0,5 dan 2 kali 0,5. Jadi 1,1. C aksen 6,2 didilatasikan terhadap 0,0,5. Jadinya 6 kali 0,5, 2 kali 0,5. Jadi 3,1. Jadi gambarnya itu diperkecil. Saya akan menjelaskan nomor 3. Dilatasikan persamaan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Rumusnya yaitu x, y didilatasikan titik 0,0 dengan skala k sama dengan x aksen sama dengan k titik x menjadi x sama dengan x aksen per k. Y aksen sama dengan k kali y menjadi y sama dengan y aksen per k. Pertanyaannya, 2x plus y plus 6 sama dengan 0 dengan faktor skala 2. Sama dengan 2 dalam kurung x aksen per k plus 3 dikali y aksen per k plus 6 sama dengan 0. 2x aksen plus 2 kali x aksen plus per 2 plus 3 kali y aksen per 2 plus 6 sama dengan 0. Sama dengan x aksen plus 3 per 2 y aksen plus 6 sama dengan 0. Dikalikan dengan 2 faktor skalanya. Jadi 2 dikali x aksen plus 3 per 2 y aksen plus 6 sama dengan 0. Sama dengan 2x aksen plus 3 y aksen plus 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Sudah Pak, terima kasih. Dan masih ada yang kurang tepat hitung-hitungnya. Coba ditampilkan dulu, jangan ditutup dulu. 2x per 2 tambah 3
Y aksen per 2 plus 6 sama dengan 0. Dikalikan dengan 2 semua, gitu ya maksudnya ya? Nggih. Nah, hasilnya berapa harusnya, Nabi? Di akhir ini yang dikalikan 2 lagi bukan dikalikan faktor skala, tapi itu dikalikan untuk agar tidak pecahan gitu, Pak. Jadi bukan dikalikan faktor skala ya, Septian ya. Terus dikalikan Tapi apa, ini Pak? ya cuma dikalikan 2 itu agar 3/2-nya itu hilang. Jadi tidak 3/2 lagi. Bukan. Ya, paham ya Septian ya? Gitu ya Nabi ya? Oke. Jadi faktor skala itu nanti nggak digunakan untuk mengalihkan, hanya dimasukkan. Jadi faktor dilatasi, hanya dimasukkan ke nilai K itu saja. Oh, nggih, Nah, Pak. nanti operasinya menyesuaikan faktor dilatasinya. Gitu ya? Oh, nggih, Pak. Sudah paham? Sudah. Oke. Tambah. Sekarang kelompok berikutnya yang presentasi. Kemudian untuk nomor 3 yaitu jika ada persamaan 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0, dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan ada titik A dengan koordinat x, y, dilatasikan terhadap titik pusat 0,0, rumusnya menjadi G dalam kurung 0, K. K di sini adalah skala. Kemudian A aksennya menjadi K dikali X, K dikali Y. Kemudian X aksennya adalah K kali X. Dan untuk X-nya menjadi X aksen per K. Kemudian untuk Y-nya menjadi Y aksen per K. Kemudian persamaannya 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Kita masukkan 2 kali x. X-nya tadi X aksen per K plus 3y. Y-nya Y aksen per K plus 6 sama dengan 0. 2 kali X aksen per K, skalanya tadi 2, plus 3Y aksen per K, K-nya masih sama 2, plus 6 sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa dicoret-coret untuk disederhanakan. 2 dibagi 2, nanti menghasilkan tinggal X aksennya saja. Kemudian karena 3 dibagi 2 itu tidak bisa, jadi kita tuliskan X aksen plus 3/2 Y aksen plus 6 sama dengan 0. Sampai sini sebenarnya boleh, tapi untuk menghilangkan agar tidak 3/2, kita lanjutkan lagi dengan cara X aksen 2 kali X aksen plus 3/2 Y aksen plus 6 sama dengan 0. 2 kali X aksen adalah 2X aksen plus 3/2 Y aksen dikalikan dengan 2, yaitu dengan disederhanakan dicoret 2 dibagi 2. Jadi 3Y aksen plus 6 dikalikan 2, yaitu 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Novian dari yang tadi sudah kita lakukan bersama. Alhamdulillah semuanya sudah bagian presentasi. Terima kasih waktunya untuk presentasi.
Dan kita lakukan penarikan kesimpulan bersama dan pengujian hasil diskusi terhadap hipotesa di depan. Oke. Ini ya, kita ingat kembali hipotesa. Ya. Benda yang didilatasikan dengan faktor skala K akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan nilai K. Skala dilatasinya dengan tetap mempertahankan perbandingan dan sudut. Apa yang bisa kita simpulkan? Bagaimana perubahannya? Pak, bendanya lebih besar atau lebih kecil? Ya, bendanya lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan apa? Sesuai dengan skala. Panjang dan apa nih? Panjang dan Ya, intinya ya betul Mas Gambara. Jadi sesuai dengan faktor dilatasi K. Kemudian perbandingannya bagaimana? Panjang, lebar, tinggi. Perbandingan antara gambar asli dengan bayangan bagaimana? kelipatannya sama. Ya, perbandingannya terjaga atau kelipatannya sama, betul. Tetap ya berarti. Sudutnya Tetap, Pak. Sudutnya sama. Sudutnya sama atau tetap. Jadi sudah benar ya, sudah sesuai hipotesa kita. Jadi sudut dan perbandingannya tetap. Oke, sedikit pendalaman materi untuk kalian. Ini untuk sifat-sifat dilatasi seperti presentasi dari 3 kelompok tadi. Intinya setiap bangun yang didilatasikan dengan faktor skala K berubah atau tetap bentuk dan ukurannya jika K sama dengan 1. Bentuk dan ukurannya bangun itu tetap. Jadi kalau K-nya 1 tetap, tapi kalau K-nya tidak sama dengan 1, bentuk dan ukurannya berubah, menyesuaikan faktor K. Dan dilatasi terhadap titik pusat, seperti ini, dilatasi terhadap titik pusat, nanti saya contohkan dalam GeoGebra. Ini kita mulai dengan titik pusat atau titik dilatasinya di 0,0. Nah ini ya, di 0,0, D ini. Titik pusat dilatasi. Kemudian bendanya itu yang ungu. Bendanya yang ungu. Ini bisa kita pindah-pindah nanti bendanya. Nah, bendanya bisa kita pindah-pindah. Misalnya saya lakukan di sini, kemudian di sini, satunya lagi di sini. Yang orange itu adalah bayangannya. Misal saya dilatasikan dengan nilai K sama dengan 1, maka bayangan itu berhimpit dengan benda. Ukurannya sama, posisinya sama, gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jika K itu kurang dari 1, maka lebih kecil. Tadi yang kita pakai K-nya berapa untuk diskusi? Nah, 0,5. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil segini. Dan sifat yang ketiga itu sepihak. Artinya sepihak itu masih satu garis gini. Nah, itu sepihak. Kalau yang tidak sepihak itu mulai dari titik dilatasi ini ke bagian arah yang berlawanan. Ini namanya tidak sepihak. Ya. Jadi kalau bayangannya tidak sepihak itu di sini. Kapan bayangan tidak sepihak? Apabila faktor dilatasinya itu negatif. Jadi kalau faktor dilatasinya negatif, nanti bayangannya tidak sepihak. Misal, faktor dilatasinya negatif 0,5. Ukurannya sama, seperti ini, kecil, tapi lokasinya di sini. Atau bayangannya berapa jika didilatasikan negatif 2, ukurannya 2 kali lipat, tapi bayangannya tidak sepihak, berada di sudut yang ada di sini. Jika saya perbesar 2 kali, nah ini 2 kali. 1 tambah 2
Maaf, 1 kali 2, 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kalau menggambar, usahakan ini, ada garis ini. Jadi garis ini menghubungkan dari bayangan ke gambar dan pusat dilatasi. Cara menggambar yang benar untuk mengecek apakah bayangan kita sudah betul atau belum, itu narik garisnya dari pusat dilatasi dulu. Nah, dari titik pusat dilatasi ditarik garis ke benda, kemudian diperpanjang. Kalau ketemu di bayangan berarti benar. Kalau tidak ketemu di bayangan, nah itu ada yang salah dalam menentukan bayangannya. Kemudian misalnya ini, saya tarik garis ke benda. Kemudian saya perpanjang. Oh, ternyata sampai dengan titik bayangan. Berarti itu betul. Cara ngeceknya seperti itu. Atau cara menggambarnya seperti itu. Paham ya? Sampai sini ya? Halo? Iya, Pak. Misalnya, Pak. oke, makasih. Misalnya, dilatasinya atau titik dilatasi saya letakkan di 3,1. Titik P di titik 1,2, R-nya di 4,2 dan Q 3,4. Saya dilatasikan dengan faktor dilatasi 2, atau K sama dengan 2. Maka 1 kali 2, gimana cara menghitungnya tadi? Tidak langsung 1 kali 2 ya. Ada yang ingat? Rumusnya bagaimana tadi untuk menentukan bayangan? Jika pusat dilatasinya tidak berada di 0,0. Bagaimana? Ada yang tahu? Nah, bisa kita lihat di presentasi ini. Kalau ini yang di titik 0,0, ya, kalau di titik 0,0, titik A tadi kan didilatasikan dengan titik pusat dilatasi dengan pusat koordinat 0,0 dengan skala dilatasi K. Ini misalnya 2, maka 3 kali 2, kemudian 4 kali 2. Jadinya 6 kali 6,8. Jika garis, nanti kita bahas berikutnya, kemudian kita ke titik P. Nah, ini seperti ini. Titik A, X, Y dilatasikan terhadap titik P. Kelihatan ya? Saya perbesar. Nah, gini. Titik A pada koordinat X, Y saya dilatasikan dengan pusat dilatasi titik P, A, B dengan faktor dilatasi K, maka A aksen itu A plus K kali X min A, kemudian B-nya, Y-nya B plus K kali Y min B. Contoh, A pada koordinat 4,5 saya dilatasikan dengan pusat dilatasi 1,2, faktor dilatasinya 3. Maka A aksen 1 ditambah 3 kan dilatasi ya, faktor dilatasi 4 itu X-nya kurangi 1 A. Kemudian Y-nya 2 B ya, ditambah 3 faktor dilatasi dikali Y min B. Sehingga kita peroleh A pada koordinat 4,5 saya dilatasikan dengan pusat dilatasi titik P 1,2, faktor dilatasinya 3, maka A aksennya 10,11. Kita kembali ke GeoGebra. Jika dilatasinya 3,1, sehingga untuk menentukan P aksen bagaimana?
dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Jangan ragu-ragu. Nah, ini tak buka ini. Oke. Kelihatan. Ya, relevansi dalam kehidupan nyata ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, manfaat kita mempelajari materi ini yaitu memperdalam materi tentang skala. Jadi misal kita membuat sebuah desain pengkabelan dalam warnet internet atau warnet gitu ya di proyek kalian, bagi anak TKJ nanti akan sangat mudah merancang. Jadi kalau membuat warnet itu kalau bisa desain kabelnya itu digambar dulu, didesain dulu, sehingga nanti aplikasinya lebih bagus. Jawabannya apa, Faisal? C, Pak. Siapa? Jawabannya apa? C. Caranya gimana? 4 kali min 3 sama dengan negatif 12. Ya. 2 dikali min 3 sama dengan negatif 6. Nah, itu. Jadi bisa menyebutkan alasannya. Ya, bisa menyebutkan alasannya. Ya, oke, terima kasih Faisal. Hanya benar. Materi berikutnya rotasi. Kalau kita masih ada kesempatan, kalau tidak ada kesempatan mungkin kita sudah masuk pas karena tadi saya sudah dihubungi dari kurikulum untuk mempersiapkan akun pembuatan soal pemilihan akhir semester. Oke, untuk refleksi nanti saya buatkan di grup Kaisala, mohon untuk diisi sedikit untuk refleksi diri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ini. Jangan lupa melakukan penilaian antar teman dan evaluasi ya. Nanti penilaian antar teman dan evaluasi saya share di Kaisala. Proses penilaiannya muter untuk tiap kelompok, kemudian evaluasi harus dikerjakan sebelum jam 5 sore. Yang terakhir, terima kasih. Belum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Faisal dan teman-teman semuanya. Semoga kita makin sukses dan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh leave ya.